dari semua negeri penjuru datang, mereka berniaga. Lalu kemudian sampai masanya, datang orang yang tidak senang, mereka menyerang sultan yang terakhir bernama Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah pergi, sampailah beliau ke Bintan. Sampai di Bintan mereka serang juga. Yang menyerang ini berasal dari Portugis. Dulu saya pernah bertanya, apa beza Portugis dengan Portugal? Sebab ada orang tak tahu, rupanya nama negara itu Portugal, orangnya disebut dengan Portugis. Sebab ada juga orang menyebut Portugal ini persatuan orang tua gatal. Nah, itu tak betul. Nah, jadi nama negara itu Portugal, orangnya itu Portugis. Mereka tak lama lagi kita akan masuk pada tahun baru hijrah. Maka hijrah bukan setakat pindah tahun dari 1444 kepada 1445, tapi hijrah, kata Nabi SAW, manakala beliau ditanya, manil muhajir, siapa yang pindah itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW menjawab, al-muhajir, orang yang pindah, man hajara manahallahu anhu, orang yang meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang tak baik menjadi baik. Hijrah bukan setakat hanya pindah tempat. Maka kalau dikatakan hijrah itu pindah tempat, tidak ada lagi hijrah selepas Fathu Makkah. Nabi SAW membebaskan kota Makkah dari kemusyrikan. Maka sejak itu kata Nabi, la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah selepas Fathu Makkah. Maka makna hijrah, kita malam ini bersempena ma'al hijrah. Makna hijrah adalah pindah kepada yang tidak baik menjadi baik. Bila kita belajar pada sejarah Melaka, maka orang yang paling hebat, paling berjasa, dia tidak hanya sebatas pindah tempat, tapi dia juga pindah nama. Yang sebelumnya namanya Parameswara, lalu kemudian dia pindah nama menjadi nama yang Islami, nama yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nama yang mengingatkan kepada Al-Quran. Manakala surat itu dibaca setiap malam Jumat, surat Al-Kahfi bercerita tentang Zulkarnain yang disebut juga dengan Al-Iskandar. Orang barat menyebutnya sebagai Alexander the Great. Maka nama itulah yang diambil, Iskandar Shah. Begitu dia masuk ke dalam agama Islam, maka orang-orang Melayu yang dulu namanya dianggap kurang Islami, manakala mereka pergi ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, singgah ke makam Rasulullah di Al-Madinah Al-Munawwarah, mereka biasanya selepas melaksanakan ibadah haji mau berganti dengan nama yang baru. Supaya apa? Supaya mereka hijrah kembali dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah dengan nama yang baru. Itu terjadi dalam sejarah sultan-sultan, raja-raja dari mulai ujung Aceh. Manakala dakwah Islam sampai, namanya Miraselu. Lalu kemudian ketika dia masuk Islam, namanya berubah menjadi Malikul Saleh. Dari bahasa Arab Al-Malik As-Saleh, raja yang saleh. Lalu kemudian begitu juga dengan Parameswara, manakala dia bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka namanya pun ikut berubah menjadi Iskandar Shah. Iskandar untuk mengingatkan lagi pada seorang raja yang adil dan amanah. Shah menurut bahasa Arab, menurut bahasa Persia, Shah artinya adalah raja. Maka menurut bahasa Persia itulah yang dipakai Shah. Sedangkan dalam bahasa Arab, syatun, mohon maaf, itu artinya kambing. Nah, itu maka berkelahi antara orang Persia dengan orang Arab. Sebab raja di Persia menjadi kambing di Arab. Nah, kita tidak pakai istilah pertentangan, konflik.
yang kita ambil adalah makna yang baik-baik. Makanya banyak sekali nama orang Alam Shah. Alam artinya semesta dunia, Shah raja semesta dunia. Iskandar Shah, maka dia ingin menjadi seorang raja yang adil dan amanah, karena nama adalah doa. Banyak nama-nama ketika mereka masuk ke dalam agama Islam dialihkan Nabi namanya. Ada orang namanya Abdul Ka'bah, Abdul hamba, Ka'bah hamba Ka'bah. Menghambakan diri kepada Ka'bah tidak boleh, karena Ka'bah bukan Allah. Maka nama selalu dihambakan kepada Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Maka manakala nama ini dinisbatkan kepada Allah, lalu kemudian diganti Nabi namanya. Siapa nama kamu? Abdullah. Siapa nama kamu? Abdul Ka'bah. Oh, ini nama musyrik. Maka diganti menjadi Abdullah. Dia punya anak seorang gadis, dinikahkan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dipanggil dengan Abu Bakar. Abu ayah, Bakar gadis, ayah seorang gadis yang anaknya itu satu-satunya gadis, istri Nabi Muhammad SAW. Dia adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Maka dikenal dia dengan Abu Bakar Siddiq. Nama aslinya Abdul Ka'bah, dirubah Nabi menjadi Abdullah. Nama ayahnya Abu Quhafah. Nama lengkapnya Abdullah bin Abi Quhafah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Begitulah nama. Datang seorang laki-laki dari Yaman, namanya Abdus Syams. Abdu artinya hamba, Syams matahari. Abdus Syams, hamba matahari. Syirik, tak boleh menghambakan diri kepada matahari, tak boleh menghambakan diri kepada bulan, tak boleh menghambakan diri kepada bintang, menghambakan diri kepada Allah. Siapa nama kamu? Abdus Syams, hamba matahari. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdurrahman, karena selalu membawa kucing. Maka dipanggil Nabi ya Abahir, maka terkenal dengan nama Abu Hurairah. Nama lengkapnya Abu Hurairah Abdurrahman. Nama ayahnya Sahar, nama kampungnya Daus di Yaman. Maka disebut dengan Abdurrahman bin Sahar Ad-Dausi, berasal dari Yaman, negeri yang pernah didoakan Nabi, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina. Berikanlah berkah kepada negeri Yaman. Datanglah ulama dari negeri Yaman itu ke Melaka, lalu kemudian mengislamkan banyak sekali. Dan di antara yang diislamkannya itu adalah para meswara yang berubah nama menjadi Iskandar Shah. Meninggal tahun, mudah untuk mengingat tahun meninggalnya, 1414. Kalau selepas ini lupa juga, tak tahu lagi macam mana cara mengingatnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini sebagai cikal bakal kesultanan Melayu. Sampailah ke negeri kami di Riau. Akhirnya Selat Melaka tempat lalu lalangnya kapal bahtera dari Jazirah Arab, dari Europe, dari semua negeri penjuru datang. Mereka berniaga. Lalu kemudian sampai masanya datang orang yang tidak senang. Mereka menyerang sultan yang terakhir bernama Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah pergi, sampailah beliau ke Bintan. Sampai di Bintan mereka serang juga. Yang menyerang ini berasal dari Portugis. Dulu saya pernah bertanya, apa beza Portugis dengan Portugal? Sebab ada orang tak tahu, rupanya nama negara itu Portugal, orangnya disebut dengan Portugis. Sebab ada juga orang menyebut Portugal ini persatuan orang tua gatal. Nah, itu tak betul. Nah, jadi nama negara itu Portugal, orangnya itu Portugis. Mereka menyerang Sultan Mahmud Shah sampai ke Bintan, mereka serang. Lalu kemudian Sultan Mahmud Shah melanjutkan perjalanannya, akhirnya meninggal di Kampar, Provinsi Riau, tempat kampung halaman kami di Pulau Sumatera. Ini Ustaz Abu Somad dapat maklumat ini dari mana? Itulah yang kami bicarakan dengan Tun tadi.
tapi tak semuanya dapat saya ingat, hanya sebahagian saja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita mesti kita ceritakan tentang sejarah supaya dia tahu bahwa ini ada orang ketika Islam datang dia berubah nama, maka berilah nama yang baik-baik. Dulu orang kalau ingin punya nama datang kepada Datuk Mufti, datang kepada para habaib, datang kepada para ulama, datang kepada tuan guru, minta nama yang baik. Begitu juga dengan saya, manakala saya lahir, mak saya, ayah saya datang kepada ulama, dia minta apalah nama yang cocok sesuai untuk anakku yang baru lahir ini. Kata ulama itu dia bagilah nama anakmu ini Solah. Solah bahasa Arab kalau pakai ta marbutah solah artinya solat, tapi kalau pakai ha kecil solah artinya baik. Maka dibagilah nama saya Solah. Tapi mak saya tak faham, tak pandai bahasa Arab. Solah itu di kampung saya artinya bahasa Melayu ikan solah, ikan selar. Dia kata, dia takkan nama anak aku nama ikan, kasihlah nama yang satu lagi Datuk. Maka dikasihlah nama, oh kalau begitu kasihlah dia nama Abdus Somad. Jadi sebenarnya nama ini Abdus Somad, tapi kemudian ditulis dengan Abdul Somad. Banyak jamaah yang kata nama Ustaz ini salah. Kata saya, nama saya tak salah, awak yang salah baca. Tulisannya Abdul Somad, tapi membacanya adalah Abdus Somad. Jadi nama ini dimintakan kepada para ulama. Sekarang orang menikah, selepas itu dia punya anak, dia tidak mampu bertanya tentang nama anaknya kepada alim ulama. Dia buat-buat sendiri. Dia buat nama artis, dia buat nama orang putih, dia buat nama penyanyi, dia buat nama sesuka hati dia. Manakala kita tanya, siapa nama ini? Anak-anak aku bagi nama dia, aku tak perlu tanya pada orang lain. Dia buat sesuka hati dia. Apalagi ada sebagian orang dia tambah-tambah nama suami, nama laki, nama bini, dia campur-campurkan nama ni. Nama suami Sulaiman, nama istri Toyibah, anak dia bagi Letoy. Mohon maaf kalau ada kebetulan sama nama, tak ada maksud untuk menghina dan mengejek. Maka kembalilah nama-nama ini. Ada pula orang yang berkata, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa, maka berikanlah nama yang baik-baik. Sebab manakala kita dipanggil dengan nama yang baik, maka pada saat itu kita sedang didoakan. Semua yang memanggil saya malam ini, pastilah dia mendoakan Abdus Somad. Mudah-mudahan dia menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba syaitan, bukan menjadi hamba dunia, tapi betul-betul menjadi hamba Allah. Apakah Ustaz Abdul Somad sudah menjadi hamba Allah? Mohon doakan. Apakah semua jamaah yang hadir malam ini mahu mendoakan Abdul Somad menjadi hamba Allah? Dari bunyinya macam tak mahu. 30.000 orang yang hadir malam ini. Siapa yang tak percaya, hitung kira sendiri. Semuanya mendoakan, maka semuanya insya Allah akan menjadi hamba Allah yang baik-baik semuanya insya Allah. Amin. Malam ini bila kita tengok ke langit, tak ada bintang, tak ada bulan. Kenapa? Sebab semuanya sudah turun ke air keruh. Ada bintang dan bulan di bawah. Semuanya turun menyaksikan tausiah tabligh akbar pada malam hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Gambar saya rupanya dari jauh tadi tak nampak. Semua yang hadir malam ini melangkahkan kakinya dari rumah, dia sebut nama Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Yang diharapkan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hijrah. Hijrah nama sudah, hijrah apa lagi? Hijrah keyakinan. Kita diajarkan hijrah keyakinan, tidak menyembah bulan, tidak menyembah bintang, tapi yang kita sembah adalah la ilaha illallah. Tapi tidak ada raja-raja Melayu dari Melaka sampai ke Siak Seri Indrapura di Sumatera, sampai di Raja Banjar di Kalimantan, sampai kepada Tidore Ternate yang ada di timur,
tidak ada satupun yang masuk Islam karena pedang yang dihunuskan ke tengkuk. Siapa yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, aku pancung kepalanya. Tidak begitu orang masuk Islam. Kenapa mereka bersyahadat? Karena kelembutan, karena akhlakul karimah, karena kebaikan, karena budi pekerti, tertawan hati orang. Orang kalau sudah tertawan hatinya, maka dia akan berikan keyakinannya. Begitulah mereka bersyahadat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka kalau kita baca sejarah dari mulai Sultan Iskandar Shah berakhir kepada Sultan Mahmud Shah, maka tidak ada satupun yang menghunuskan pedang memaksa orang Melayu untuk menjadi Islam, memaksa orang yang tidak Islam masuk kepada Islam. Karena kita diajarkan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi dalam masalah hubungan sosial, berjiran tetangga, berkawan, satu office, satu sekolah, berdekatan rumah, maka kita diajarkan wala ana abidum ma abattum, aku tak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, kamu pun tidak menyembah apa yang aku sembah, lakum dinukum waliyadin. Maka masalah menyembah sudah jelas dalam agama kita. Adapun dalam masalah kehidupan bersosial, berteman, bersahabat, berkawan-kawan, maka suatu ketika datanglah seorang bernama Asma menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ummi qadimat, ibu saya datang dari kota Makkah Al-Mukarramah. Wa hiya raghibatun, dia sangat rindu kepada saya, tapi saya takut berjumpa dengan dia. Saya tidak mahu bertemu dengan dia sebab saya sudah beriman, saya muslimah, sedangkan dia belum lagi bersyahadat. Dia takut menjumpai. Apakah boleh menyambung silaturahim? Apakah boleh berbuat baik? Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afa asiluha?" Apakah aku bagikan silaturahim, sambung hubungan dengan dia? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Siliha." Sambung silaturahim dengan dia. Lalu kemudian Asma bertanya lagi kepada Nabi, "Afa u'tiha?" Apakah aku akan berikan kepada dia hadiah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'tiha." Berikan hadiah kepada dia. Menyambung silaturahim, berbeza agama, silakan. Memberikan hadiah, makanan, pakaian, disilakan. Begitulah ajaran Islam. Maka banyak orang lembut hatinya bersyahadat, bukan karena tazkirah, bukan karena pedang, bukan karena suara yang menggelegar, tapi karena kelembutan hati. Itu yang diajarkan dari Nabi, turun kepada sahabat, sampai kepada tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Basri berarti dia berasal dari Basrah, dari Irak. Suatu ketika Imam Al-Hasan Al-Basri sakit sampai dia tidak keluar rumah. Jirannya datang menjenguk. "Wahai Hasan Al-Basri, di mana engkau?" Imam Hasan Al-Basri berada di kamar. Beliau tidak ada di ruang bilik tempat menerima tamu, sebab dia berada di bilik tidur. Dia tak dapat keluar sebab dia sakit keras. Lalu kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri yang sedang terbaring, datang tetangganya masuk ke dalam kamar. Masa sampai di bilik, dia tengok ada mangkuk, ada tempat menampung air dari atas. Lalu kemudian jirannya ini bertanya, "Wahai Hasan Al-Basri, apa ini?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Itu adalah aku menampung air yang dari atas tidak pernah berhenti." Kata jirannya, "Itu air yang dari atas itu kalau tak salah itu adalah tanda saya. Sudah berapa lama kamu menahankan air ini?" Kata jirannya bertanya. Dijawab Imam Al-Hasan Al-Basri, "Isruna sanah, 20 tahun saya sudah menampung air ini." Maka jirannya terkejut. "Agama apa yang mengajarkan engkau 20 tahun tidak pernah marah, tidak pernah mengamuk?" Maka saksikanlah wahai Imam Al-Hasan Al-Basri, agama yang mengajarkan kebaikan ini pastilah datang dari Allah. Maka saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
jirannya masuk Islam, bukan karena dia bacakan ayat, bukan karena dia bacakan hadis, bukan karena pedang, bukan karena tazkirah, bukan karena tabligh akbar, bukan karena tausiah yang menggelegar, tapi karena akhlakul karimah. Tunjukkan agama Islam dalam akhlak, dalam kata-kata, dalam perbuatan, dalam akhlakul karimah setiap hari, sehingga tertawan hati manusia. Sentuhlah manusia tepat pada hatinya, maka kalau sudah hatinya tersentuh, dia akan berikan nyawanya, dia akan berikan hartanya. Pada puncaknya dia akan berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Islam ini agama yang amat sangat baik. Tapi kemudian orang yang menampilkan Islam itu menjadi tidak baik, maka Islam nampak menjadi tidak baik. Maka ada ungkapan al-Islam ma'jubun bil muslimin. Agama Islam itu terhijab, terdinding karena perbuatan orang Islam. Islamnya baik, tapi karena agama Islam ini baik, tapi diamalkan oleh orang Islam yang kurang baik, sehingga orang menilai Islamlah yang tidak baik. Maka kalau kita tidak menunjukkan akhlak yang islami, yang islamik, maka itu sesungguhnya tidak merusak diri kita saja, tapi merusak Islam. Maka saya selalu menyampaikan di mana-mana tempat, merata-rata tempat, bila habis tazkirah, ambillah sampah-sampah, rapikan, bersihkan sedia kala, jangan ada yang rosak, sehingga manakala selepas tazkirah, bila orang bertanya mana Islam, itulah banyak bersampah. Kerana Abdul Somad lah maka banyak sampah. Bila tak ada Abdul Somad semuanya bersih. Abdul Somad tidak mencerminkan, tak menampakkan ajaran Islam. Maka Nabi SAW ketika ditanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Nabi Muhammad itu? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Al-Quran bukan setakat dibaca, Al-Quran bukan setakat dituliskan dalam kaligrafi khat yang indah, tapi Al-Quran berjalan di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak cucu kita semuanya mengamalkan Al-Quran ini seperti datuk moyang kita zaman dulu, sampailah hari kiamat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas tahlil kita selalu berkata kalimatu haqqin, kalimat yang hak, yang benar. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu juga kita nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling rugi pernah hidup di atas dunia, pernah berjalan di atas dunia, pernah diberikan nyawa di atas dunia, tapi tak pernah mengajak orang ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Umat yang paling baik bukan yang selalu ke Makkah tawaf haji dan umrah. Dia baik tapi belum paling baik. Yang paling baik kata Allah, kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, melarang dari perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 3 asas menjadi baik dalam Islam. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Malam ini mengajak kebaikan dalam bentuk tazkirah, tapi ada mengajak kebaikan tidak dengan tazkirah, tidak bersuara, tapi setiap hari pergi ke masjid, sholat berjamaah, orang melihat, menyaksikan, jiran, tetangga, kawan, sahabat tersentuh hatinya, maka itu juga adalah dakwah. Ada orang yang tidak memberikan khutbah, tidak tazkirah, tapi dengan akhlakul karimah, dengan kata-kata yang lembut, dengan perbuatan yang baik, dia juga sedang berdakwah. Jadi kalau kita tengok, kita pandang ada orang tidak pernah menghafal ayat Quran, tidak pernah menyampaikan tazkirah, tidak pernah menyampaikan khutbah, lalu kita mengatakan, oh dia tidak pernah bagi tazkirah.
sesungguhnya dia bukan tidak tazkirah, tapi tazkirahnya adalah dengan perbuatan. Mana yang lebih menyentuh ke dalam hati? Apakah kata-kata dari lisan atau dengan perbuatan? Maka dalam sebuah ungkapan ada makna lisanul hal, perbuatan afsah min lisanil maqal, perbuatan lebih sampai ke hati manusia daripada kata-kata. Berapa banyak kalimat yang keluar dari mulut hilang dihembus angin, tapi perbuatan yang nyata itulah yang dilakukan oleh para alim ulama, sehingga negeri kita ini disebut dengan negeri bertuah. Mengapa? Karena semua orang mendapatkan rahmat, walaupun muslim yang banyak mayoriti, tapi sesungguhnya orang yang tidak bersyahadat pun mendapatkan rahmat dari kebaikan. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Di sana ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Mereka berkawan, bersahabat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bekerja di rumah Yahudi menimba air. Lalu kemudian datang orang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini Sayyidina Ali kerjanya menimba air di rumah orang Yahudi. Kata Nabi, pekerjaannya halal karena dia mencari harta dengan meneteskan peluh, maka perbuatannya baik walaupun tempat bekerjanya itu tidak Islam. Begitu juga ketika Nabi SAW pindah dari kota Makkah menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah, maka di sana ada seorang lelaki yang menunjukkan jalan. Nabi tidak dapat berjalan di tempat yang biasa, karena bila dia berjalan di tempat yang biasa, dia akan dihadang, dia akan ditangkap oleh orang musyrik. Maka yang tahu jalan khas itu seorang lelaki, namanya Ibnu Uraiqid. Ibnu Uraiqid tidak Islam. Itu mengatakan ahli sejarah sirah Nabi SAW, boleh bekerja sama dengan orang yang tidak Islam. Nabi tentu tahu ini Ibnu Uraiqid tidak Islam, tapi kenapa Nabi pakai? Karena dia tidak membahayakan akidah. Maka kalau ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu membawa Islam dengan pedang, bila tidak sesuai dengan agamanya dia akan pancung kepalanya, dari mana ajaran ini datang? Nabi SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dia menikahi seorang perempuan. Perempuan itu ayahnya tidak Islam. Nama perempuan itu adalah Sofiyah. Sofiyah punya ayah bernama Huyai. Huyai punya ayah bernama Akhtab. Huyai tidak Islam, Akhtab tidak Islam, Sofiyah masuk Islam. Artinya apa? Mertua Rasulullah SAW adalah orang Yahudi yang tidak Islam. Kalaulah ada orang mengatakan Nabi Muhammad bila melihat ada orang tidak Islam, dia akan potong kepalanya, maka habislah kepala orang Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Nabi SAW masih ada lagi bukti-bukti sejarahnya. Mereka tinggal di kota Al-Madinah. Mari kita baca kitab yang ditulis oleh seorang ulama dari India, namanya Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Menulis kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum. Diadakan musabaqah, lomba menulis sejarah Nabi Muhammad SAW. 150 negara ikut. Yang menang, yang menjadi johan pada menulis sirah ini bukan datang dari kota Makkah, bukan datang dari Mesir, bukan datang dari Yaman, bukan datang dari Maghribi, tapi datang dari India. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya yang berjudul Ar-Rahiq Al-Mahtum, 12 pasal muahadah, perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Orang Islam dengan orang yang tidak Islam sama-sama menjaga kota Al-Madinah. Kalau ada orang Makkah yang menyerang kota Madinah, maka orang Madinah memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Walaupun di Makkah itu saudara kandungnya, walaupun ayah kandungnya, walaupun ibu kandungnya, tapi kalau dia mengganggu, merosakkan Madinah, maka menjadi musuhnya bersama. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan ada yang namanya kebersamaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, tapi jangan saling tolong menolong
alal ismi dalam permusuhan, wal udwan dosa, ismi dosa, wal udwan dan permusuhan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tahun 1444 Hijrah kita belum lagi faham, maka 1445 Hijrah kita fahami, dari mulai hijrah nama sampai kepada hijrah akidah, sampai kepada hijrah perbuatan. Tidak hanya setakat nama, tidak hanya setakat sudah bersyahadat, tapi kita perbaiki akhlak pendidikan anak-anak kita. Kullukum ra'in, setiap ayah adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, setiap ayah akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hafaz ayatnya, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, semua nikmat akan ditanya, dan di antara nikmat yang ditanya itu adalah nikmat anak. Anak-anak kita ini ditanya, waktu mereka lahir kita azankan ke telinganya adzan as-salah, seperti azan salat. Hadisnya hadis hasan, ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, ketika lahir Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengazankan ke telinganya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya anak itu hanya membesarkan Allah, yang lainnya kecil. Asyhadu an la ilaha illallah, supaya dia hanya menyembah Allah, tidak menyembah kepada selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau hanya sekedar beriman kepada Allah, banyak yang beriman kepada Allah. Maka ketika datang dakwah kepada orang Madinah, apa kata mereka? Kami percaya kepada Allah. Lalu kemudian turun ayat, qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Satu-satunya jalan, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti jalan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa anak kita itu kita azankan. Tapi mengazankan anak ini hukumnya tidak sampai pada wajib, hukumnya sunnah. Jadi bagi yang belum mengazankan anaknya, atau terlupa, atau tak ingat, atau belum tahu, jangan pulang kembali nanti ke rumah sebelum tidur anaknya diazankan. Sudah masanya sudah berlalu. Tapi anak cucu nanti yang akan lahir, barulah kita azankan ke telinganya. Kenapa diazankan? Karena dengan azan itu masuk ke dalam kepalanya, masuk ke otaknya, masuk ke jantungnya, masuk ke hatinya. Dan ketika nanti dia mendengar azan, dia akan ingat, inilah yang pertama kali aku dengar manakala aku lahir di Malaka, aku lahir di Riau, aku lahir di Kesultanan Melayu yang berasaskan Islam. Melayu adalah Islam, kata Buya Hamka. Melayu tanpa Islam hilang manya, tinggal layunya saja lagi. Maka di depan saya ini, di hadapan saya ada bunga-bunga. Bunga ini menjadi indah dan cantik karena dia tidak layu. Kalau dia sudah layu, maka hilanglah. Melayu kalau sudah tidak Islam, maka sesungguhnya hilanglah manya, yang tinggal hanya layunya saja lagi. Maka kita jaminkan, kita garanti anak-anak kita ini dengan pendidikan agama. Dia boleh menjadi apapun, dia menjadi peguam, dia menjadi tentara, dia menjadi polis, dia menjadi dokter, apapun cita-citanya, sir ala barakatillah, berjalanlah atas berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada akhir hayatnya, awal hidupnya dia dibisikkan la ilaha illallah, dan pada akhir hidupnya laqinu mautakum, talqinkan orang yang meninggal dunia ke telinganya. Ucapan yang dibisikkan ke telinga juga adalah ucapan la ilaha illallah. Anak yang baru lahir diazankan, dan orang tua yang akan meninggal dunia dibisikkan la ilaha illallah. Kita semua laki-laki, ayah, bapak yang mengazankan anaknya, cucunya dulu. Apa yang kita inginkan dari anak-anak kita? Yang kita inginkan hanya satu, saat kita sakratul maut, saat kita akan mati menghadap Allah, anak kita, cucu kita itulah yang akan membisikkan ke telinga kita la ilaha illallah.
Jadi kalau ada orang yang tidak bangkit ketika diazankan, maka cobalah talkinkan. Jadi kalau ada suami puan besok yang tak bangkit juga setelah diazankan, cobalah besok subuh ditalkinkan, insya Allah bangkit dia besok. Apa maknanya? Sampai masanya kita akan mati meninggalkan dunia, kalimat yang terakhir dibisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Bagi orang yang selalu bertalqin, bagi orang yang selalu bertahlil, bagi orang yang selalu bertasbih subhanallah, bertahmid alhamdulillah, bertakbir Allahu akbar, maka mudah dia untuk bertalqin la ilaha illallah. Tapi bagi orang yang sulit, maka akan susah juga dia pada sakratul maut. Makanya di antara doa kita, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, berikan kami saat mati menghadap Engkau ya Allah dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada anak kemanakan kita, kalau ada saudara kita, kalau ada seorang perempuan punya suami, kalau ada seorang suami punya istri tidak sholat, maka sesungguhnya yang salah itu bukan mereka, yang salah itu adalah kita, karena kita belum mengajak mereka, belum mengajar mereka. Yang mengajar sekarang banyak, mengajar di sekolah, mengajar di pondok, tapi yang mengajak tidak banyak. Nabi SAW mengajak, dia kumpulkan semua paman-pamannya, pakcik-pakciknya, makciknya dia kumpulkan, lalu kemudian dia naik ke atas bukit Safa. Apa kata Nabi SAW? Andai kukatakan di belakang bukit Safa ada bukit yang besar namanya Jabal Abi Qubais, seandainya kukatakan di belakang Jabal Abi Qubais ada musuh yang akan menyerang kita di Makkah, apakah kamu percaya? Mereka semua menjawab, shadaqnaka, kami percaya ya Rasulullah. Seandainya kukatakan di belakang bukit Safa ada Jabal Abi Qubais, ada musuh yang akan membunuh kita, apakah kamu percaya? Mereka semuanya menjawab, shadaqnaka, kami percaya ya Muhammad, karena dari kecil engkau memang jujur, kami yang memanggil engkau Al-Amin, engkau bukan pendusta, engkau bukan pembohong, engkau bukan penipu. Lalu kemudian kata Nabi, seandainya kukatakan bahwa aku sudah menerima wahyu, Jibril datang kepadaku membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Apakah kamu percaya? Di saat itu apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Lalu turunlah ayat menjawab Abu Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu, hartanya tidak bisa menolong, wa ma kasab, amalnya tidak bisa menolong, sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk dalam api neraka yang menyala. Wa mar'atuhu hammalatal hatab, istrinya membawa kayu bakar. Kenapa? Karena manusia ini memiliki 4. Yang pertama dirinya, yang kedua amalnya, yang ketiga hartanya, yang keempat pasangan hidupnya, istri atau suami. Abu Lahab keempat-empatnya tak bermakna, dirinya tak bermakna, hartanya tak bermakna, amalnya tak bermakna, istrinya tak bermakna. Maka Nabi SAW mengingatkan kita melalui surat ini, kita mengajak saudara-saudara kita. Ustaz Abdul Somad bagi tazkirah jauh ke Malaysia sampai ke Malaka, dari Pekanbaru Riau menyeberang ke Kuala Lumpur, lalu kemudian datang ke Malaka. Bagaimana dengan rumah masyarakat yang ada di dekatnya? Saya Abdul Somad membacakan setiap subuh Rabu kitab Riyadhus Shalihin kepada jamaah jiran tetangga yang ada dekat rumah. Sholat subuh berjamaah, selepas sholat subuh baca kitab Riyadhus Shalihin, selepas itu soalan jawaban sampai waktu sholat sunat isyraq 2 rakaat. Kami yang di Malaka bagaimana kami boleh tahu kajian itu?
ikuti melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Bagi tahu semuanya, ini Ustadz Abdul Somad terbang ke sana, pergi kemari. Bagaimana dia bagi tazkirah untuk istrinya, untuk anaknya, untuk pelajar-pelajar yang ada di Ma'had Az-Zahra. Ustadz Abdul Somad selepas subuh tetap membacakan kitab Tafsir Jalalain yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, diteruskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, disebut dengan dua Jalal, Tafsir Jalalain. Karena budak-budak penghafaz Quran, supaya dia paham Quran, maka dibacakan tafsir Al-Quran yang pendek, karena anak-anak, budak-budak kecil masih lagi pada tahap menghafazkan Al-Quran. Ini perlu saya jelaskan kepada semua jamaah, supaya jamaah tidak berpikir, jamaah yang belum tahu, jamaah yang belum faham, kenapa Ustadz Abdul Somad mesti tazkirah. Ada masanya tazkirah di rumah, ada masanya tazkirah di pondok, ada masanya tazkirah di surau yang kecil, ada masanya tazkirah di masjid yang besar, tapi ada masanya tazkirah di padang, di medan, di mal'ab, di tempat yang amat sangat luas. Jadi menyampaikan kebaikan, jangan bataskan, hadkan hanya pada tempat tertentu saja. Kenapa Ustadz Abdul Somad bagi tazkirah semasa di Malaka itu di Padang? Kenapa tidak di masjid? Maka kalau ada orang yang bertanya-tanya kenapa tidak di masjid, selepas malam ini dia melihat video dari atas melalui drone, tahulah dia mengapa di air keruh, mengapa di Malaka tidak dibuat di dalam masjid. Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejauh mata memandang. Ini sampai mata memandang sejauh, begitulah hadirnya umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya diberikan istiqomah iman dan Islam. Anak-anaknya diberikan anak-anak yang soleh dan solihah. Yang belum berjodoh diberikan jodoh yang baik. Makin kuat nih. Yang menyebut amin yang belum nikah saja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebagai orang yang diberikan Allah Ta'ala amanah istri, anak, ya ayyuhalladzina amanu, hai suami-suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, istri dulu. Itu Ustadz Abdul Somad. Kenapa istri orang yang dia bagi tazkirah, istrinya kenapa tak dia bagi tazkirah? Dibagi juga tazkirah. Rahimallahu mar'an, Allah merahmati seorang suami, aiqadha ahlahu, yang membangunkan, menjagakan istrinya malam untuk beribadah kepada Allah. Dia ambil air, dia percikkan ke wajahnya. Wake up my honey. Yang nikah bulan lepas, wake up my darling. Tapi kalau udah 20 tahun, jaga. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada grup WhatsApp, ada sahabat-sahabat, kawan-kawan, dia punya community hijrah, community sahabat-sahabat bikers, community jilbab hijrah, hijabers hijrah. Maka kemudian mereka pukul 2, pukul 3 malam, ada satu dia bagi tugas, kamu untuk sepekan ini, malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, kamu call semua geng kita. Maka dia lah telepon, pukul 3 dia telepon, assalamualaikum. Ini grup kita, geng kita, kita bangun, jaga malam ini tahajud. Oke, semua dia telepon. Selepas itu dia pun tidur. Esok pagi bila ditanya, engkau tahajud? Enggak. Kenapa engkau suruh orang? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjuk jalan kebaikan, dia sudah dapat pahalanya. Dia lupa ayat yang lain. Atamuruna nasa bil birri. Apakah engkau suruh orang berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu lupa. Wa antum taslunal kitab, kamu suruh orang buat baik, kamu sendiri lupa. Kamu membaca Al-Quran,
kamu membaca hadis Nabi, tapi kamu tidak melaksanakannya. Jadi bila kita sudah hijrah, kenapa kita ma'al hijrah di Melaka tidak di masjid? Sebab bila di masjid terhad, sebagian orang takut ke masjid, maka tidak ada lagi halangan, tidak ada lagi hijab, tidak ada lagi dinding, tidak ada lagi batasan. Ada orang bila dibuat tazkirah di masjid dia tak datang. Kamu datang ke masjid, ada tazkirah Ustaz Somad, aku tak datang. Sebab apa? Kawan aku datang ke masjid 3 hari mati. Maka tidak lagi ada alasan, tak ada hujah. Orang yang ingin mencari kebaikan, satu dalil kita bagi, dia akan amalkan. Tapi orang yang berdalih, 1000 dalil kita bagi, dia punya 1001 dalih untuk mengelak. 1001 dalil kita bagi, 1002 dalih untuk tidak mengamalkan. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad yang membagi tazkirah, Ustaz Abdul Somad pun mengamalkan yang dia sampaikan ini, insyaallah. Amin. Kadang saya yang membagi tazkirah, saya yang bagi tausiah. Bila saya sampai ke suatu tempat, Ustaz Somad silakan makan siang. Manakala makan kita ajak. Ada satu tempat saya makan, ada polis, Pak Polis, ayo kita makan. Kata dia, mohon maaf Ustaz Somad, saya sedang puasa sunat Isnin Khamis. Dalam hati saya, aku yang tazkirah, aku yang tak puasa. Tapi saya ada jawaban, Ustaz tak puasa, aku musafir. Selalu ada alasan untuk tidak melaksanakan yang kita sampaikan. Ustaz Abu Somad mengatakan jaga malam pukul 3, pukul 4, jaga sembahyang tahajud. Ustaz sendiri, insya Allah. Tapi kalau tak tahajud pun ada jawabannya. Ustaz tahajud tadi malam, letih dari Malaka ke Putrajaya. Makanya selalu kita diajarkan untuk kita melakukannya duluan. Jaga malam, mandi, hilangkan kantuk, hilangkan malas. Selepas itu kita paksakan diri sembahyang solat sunat wudu. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Nabi memanggil Bilal, ta'al ya Bilal, kemari wahai Bilal. Kata Bilal, ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara terompah engkau dalam surga. Engkau masih hidup di dunia, tapi suara terompah engkau aku dengar di dalam surga. Apa amal engkau wahai Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan 2 rakaat selepas wudu. Inilah amal yang tak pernah dilakukan Nabi, tak pernah dibuat Nabi, tak pernah dilaksanakan Nabi, tak pernah disuruh Nabi, tak pernah diperintahkan Nabi. Dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Bilal yang hitam, Bilal yang budak, Bilal yang miskin, Bilal yang sahaya, tapi dia lebih dulu masuk ke surga. Bukan Bilalnya, terompahnya lebih dulu masuk surga. Jadi kalau ada orang merasa mulia, Abdul Somad merasa dimuliakan di atas, berdiri, ada gambarnya, lalu kemudian dia merasa lebih mulia daripada jamaah. Hai Abdul Somad, mungkin terompah Bilal jauh lebih mulia daripada engkau Abdul Somad. Terompah Bilal sudah masuk surga. Ini selalu saya sampaikan pada jamaah yang sembahyang ke masjid, keluar masjid habis selepas sembahyang Jumat hilang terompah. Terompah saya hilang Ustaz, mungkin sudah masuk surga duluan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita mengamalkan ini, man amila bima alima, siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, allamallahu ilman ma lam ya'lam, maka Allah akan mengajarkannya ilmu dari yang tidak pernah dia ketahui. Begitulah hikmah daripada amal, begitulah hikmah daripada mengamalkan semua yang diajarkan Allah kepada Sayyidina Muhammad SAW, kepada para sahabat, turun kepada tabi'in, turun ke tabi'in, sampailah kepada kita malam hari ini. Apakah Abdul Somad yang menyampaikan jauh lebih mulia daripada jamaah yang duduk di bawah? Belum tentu. Kenapa? Karena Allah tidak menengok badan kita, Allah tak menengok rupa kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum,
Allah tidak melihat badan kamu. Wala ila suwarikum, Allah tak melihat rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dipandang Allah adalah hati kamu. Di hati letak iman, di hati letak takwa, di hati letak ridha, di hati letak tawakal. Itulah yang dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sebab sampai kaji malam ini, esok pagi budak-budak pergi ke sekolah tak ada basuh muka. Selepas itu ditanya sama cikgu, kenapa kamu tak basuh muka? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat wajah kamu, yang dilihat Allah hati kamu. Tapi cikgu pun pandai juga. Kata cikgu, memang Allah melihat hati, tapi aku menengok mata kamu. Kita semua diajarkan seimbang, balance antara zahir dan batin. Memperlihatkan zahir, batin juga kita perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manakala kita tengok wajah kita di cermin, apa kata kita? Allahumma kama hassanta khalqi, sebagaimana engkau perbaiki fisik tubuh, physically sudah baik, fahassin khuluqi, maka perbaikilah akhlakku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dari kota Madinah ke kota Makkah Al-Mukarramah, pindah dari Makkah ke Madinah tahun 1, tahun 2 perang Badar, tahun ketiga perang Uhud, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8 Nabi bersama sahabat datang ke kota Makkah Al-Mukarramah. Dulu dia dihalau, dulu dia diusir, dulu dia dibunuh, dulu dia dicaci maki, dulu dia diejek. Tapi manakala dia datang ke kota Makkah Al-Mukarramah, apa kata Sa'ad bin Ubadah, panglima perangnya, panglima tenteranya, berkata, hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam, kita akan bunuh mereka semua. Hadza yaumul malhamah. Nabi memanggil, ta'ala ya Sa'ad, mari kemari wahai Sa'ad. Ada apa ya Rasulullah? Hadza yaumul marhamah, ini hari berkasih sayang. Nabi hancurkan semua 360 patung yang terbuat dari kayu, dari batu, dari emas, dari perak, semuanya dihancurkan bersih. Setelah itu Nabi masuk ke dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu ada beberapa lukisan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Ismail. Dibersihkan Nabi. Setelah bersih semuanya, Nabi perintahkan Bilal naik ke atas Ka'bah. Bilal naik ke atas, kumandangkan azan. Bilal pun mengandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Bilal. Apa kata orang kafir musyrik melihat Bilal naik ke atas? Alhamdulillah ayahku sudah mati sehingga tidak melihat burung gagak ini naik ke atas. Bagi mereka Bilal hina karena kulitnya hitam, karena dia budak, karena dia hamba sahaya, karena dia miskin. Tapi bagi Nabi dia mulia karena dia berkata ahad, ahad, qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tak berbilang. Kemana meminta? Meminta hanya kepada dia, Allahus Somad. Itu baru dia nama saya masuk. As-Somad itu bukan nama saya. As-Somad itu nama Allah. Al-Ahadu As-Somadu. Sedangkan ini adalah hamba As-Somad, Abdus Somad, hamba Allah. Makanya kalau ada orang memanggil saya Somad, bukan, itu Allah. Saya adalah Abdus Somad, aku hambanya As-Somad, hambanya Allah. Jadi panggillah dengan nama yang lengkap, Abdus Somad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika Nabi SAW berhadapan dengan mereka, apa yang Nabi lakukan? Tidak ada satupun orang Makkah yang dipotong telinganya, tidak ada satupun orang Makkah yang digunting hidungnya, tidak ada satupun orang Makkah yang dibelah dadanya. Walaupun Sayyidus Syuhada, paman Nabi, pakcik Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib, musilat bihi, hidungnya dipotong, telinganya digunting, mereka jadikan sebagai buah rantai, mereka belah dadanya, mereka kunyah. Perempuan yang mengunyah jantung Hamzah itu bernama Hindun. Kalau kebetulan namanya ada sama, saya mohon maaf. Lalu kemudian apa yang dilakukan Nabi? Apakah Nabi mengatakan potong telinga
semuanya. Nabi tidak mengatakan begitu. Setelah bersih Ka'bah, bersih Masjidil Haram, Nabi tegak di depan mereka. Nabi berkata, apa yang akan aku lakukan kepada kamu semua? Penduduk Makkah berkata, akhun karim, engkau saudara kami yang mulia. Ibnu akhin karim, bapakmu adalah orang yang mulia, ayahmu orang yang mulia. Muhammad mulia, Abdullah mulia, Abdul Muthalib mulia, Hashim mulia, Abdi Manaf mulia, Qusay mulia, kamu mulia, orang tuamu mulia.